Hitam, kelam, pekat, tak bertuhan. Sebuah genre musik yang tercipta dari kobaran api, darah, dan musim dingin yang tak berkesudahan. Musik yang saking ekstrimnya, para musisinya gak cuma nyanyi soal kegelapan, tapi mereka meyakini kegelapan sebagai jalan hidup mereka. Sampai-sampai bunuh diri, pembunuhan antar sesama musisi, dan membakar tempat ibadah jadi bagian dari sejarah dan lifestyle mereka. Mengerikan sekali, bukan? We're not just a fucking metal band. We play black metal. True Norwegian black metal. Iya, genre itu bernama black metal. Ini bukan sekadar musik, ini adalah deklarasi perang budaya dan ideologi. Sebuah subkultur yang secara total menolak norma masyarakat, menolak agama, dan bahkan menolak kualitas rekaman yang bagus. Mereka ingin musik mereka terdengar sejahat mungkin dan sekelam mungkin. Tapi pertanyaannya adalah, gimana ceritanya musik sebrutal dan sekontroversial ini bisa bertahan lebih dari 3 dekade? Bahkan setelah para tokoh-tokohnya dipenjara dan beberapa udah ada yang meninggal. Dan yang paling aneh, spirit pemberontakannya, simbol-simbolnya yang sangat-sangat underground itu, kok bisa nyasar ke panggung artis-artis pop Hollywood sekelas Sam Smith atau Lil Nas. Dan di video kali ini, kita bakal bahas perjalanan penuh kegelapan dari genre black metal. Kita akan menelusuri bagaimana sebuah ideologi ekstrim yang lahir di hutan dingin Norwegia bisa berakhir sebagai estetika yang dipakai di karpet merah Hollywood. Dan tak usah berlama-lama lagi, siapin cemilan, minuman, dan bantal buat rebahan, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Kalau mau ngomongin black metal, kita harus kenal dulu dengan the first wave of black metal, alias gelombang pertamanya yang muncul di awal tahun 1980-an. Semua berawal dari band Inggris bernama Venom. Di tahun 1982, mereka merilis album kedua yang judulnya Black Metal. Gara-gara judul album ini, genre tersebut pun lahir dan menjadi nama bagi seluruh subkultur ekstrim ini. Walaupun sebenarnya, warna musik Venom saat itu lebih cenderung ke speed metal atau thrash metal. Venom ingin menempatkan diri mereka sebagai yang paling ekstrim, melawan arus glam metal yang tengah populer di Amerika pada saat itu kayak Motley Crue, Van Halen, atau Bon Jovi, dan new wave of British heavy metal yang tengah naik daun di Inggris kayak Iron Maiden. Pada masa itu, gaya manggung mereka lebih mirip rockstar yang bermain-main dengan citra setan. Lirik-lirik satanis mereka lebih ditujukan untuk shock value. Biar apa bang? Biar laku dong, biar viral dan mengganggu para orang tua di masa itu karena anak mereka jadi pada suka sama simbol-simbol syaiton. Bukan karena ideologi yang mendalam atau sebuah keyakinan spiritual yang sakral. Mereka sekadar membangun pondasi pemberontakan melalui image yang seram. I know this is a silly question, but I have to ask it. Are you guys Satanists or anti-Christians? We're metalists. It's different. We're into metal. Sementara Venom asik dengan shock value dan image yang dalam tanda kutip kotor dan menentang norma-norma agama bisa dibilang ya. Di Swedia ada satu one man band yang mulai serius untuk menggarap musik black metal itu sendiri, yakni Bathory, yang digawangi oleh Quorthon. Ini nama panggung ya BTW. Nama aslinya Thomas Forsberg. Bathory mulai membuat sound black metal jadi lebih serius, lebih dingin, lebih raw, lebih cepat, jauh dari akar thrash metalnya Venom. Mereka inilah yang menanamkan bibit-bibit sound black metal yang kita ketahui sekarang, yang nantinya akan menjadi blueprint bagi musisi-musisi di Norwegia. Jadi di fase ini kita melihat dualitas yang menarik. Venom memberikan nama, sementara band seperti Bathory memberikan musik dan atmosfer dasarnya. Gampangnya, dua band ini memberikan pondasi awal bagi skena black metal itu sendiri. Gelombang pertama ini bagi banyak metalhead puritan hanyalah cikal bakal ekstrim metal secara keseluruhan, mencakup thrash metal dan death metal. Karena di fase 80-an ini, semuanya masih sebatas lirik, kostum, dan image. Mereka cuma ngebangun pondasi pemberontakan yang tadinya cuma buat fun dan seru-seruan. Tapi pondasi ini bakal dipakai sama anak-anak muda di negara tetangga buat ngebangun sesuatu yang jauh-jauh lebih gelap, lebih kelam, dan lebih kejam. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar rockstar yang sok serem, atau istilahnya itu poser ya. Mereka ingin menjadi perwujudan dan ancaman dari black metal itu sendiri. Can you name 3 Motley Crue songs? Mari kita mendarat ke Oslo, Norwegia di awal tahun 90-an. Kalau gelombang pertama adalah poser, nah di gelombang kedua ini mulai bermunculan pemuda-pemudi yang menjadikan black metal
sebagai akidah dan menjalankan ritual-ritualnya dengan penuh ketakwaan. Semua berawal di sebuah toko kaset kecil bernama Helvet, yang secara harfiah berarti neraka. Toko ini didirikan di Oslo oleh seorang gitaris band Mayhem bernama Øystein Erseth. Ini kalau pelafalannya salah-salah, mohon maaf ya. Yang lebih dikenal dengan nama panggung Euronymous. Helvet ini bukan cuma sekadar toko, tapi menjadi markas berkumpulnya metalhead muda yang frustasi, terisolasi, dan punya selera musik dan fashion yang sama bisa dibilang ya. Mereka inilah yang nantinya dikenal sebagai The Black Metal Inner Circle, sebuah circle pertemanan yang lebih mirip kultus sebenarnya. Euronymous memproklamirkan dirinya sebagai satanis teistik, yakni aliran satanis yang percaya dengan kekuatan spiritual iblis, dan seorang misantropis yang ingin menyebarkan kebencian. Ideologi mereka jauh melampaui lirik-lirik gotik yang penuh kegalauan. Mereka benci banget sama kekristenan yang dianggap sudah menindas dan ngejajah budaya asli mereka, yaitu budaya Viking dan paganisme Nordik. Bahkan saking edgy-nya, mereka menolak Church of Satan-nya Anton LaVey di Amerika karena dianggap terlalu manusiawi dan terlalu pop. Udah gila memang, sesama satanik aja dibilang kurang satanis anjir. The fucking church. They're oppressing us with their kindness and their goodness. Brainwashing an entire population with fake empathy and fucked up solidarity. Hate them in their churches. We should burn them down. Dan salah satu aspek paling unik dari skena Norwegia adalah sound mereka yang sangat khas. Kalau kalian pernah dengar album black metal lawas, suaranya pasti aneh kan? Gitarnya berisik, distorsinya sember, dimainkan dengan teknik tremolo picking, drumnya di blast beat, dan vokalnya melengking tajam kayak orang lagi kesurupan. Ini bukan karena mereka kurang dana buat rekaman ya, tapi karena mereka sengaja bikin rekamannya jelek alias lo-fi. Ini adalah pernyataan ideologis atau bentuk penolakan total terhadap musik mainstream yang rekamannya bersih, mahal, dan mudah dicerna. Memang tidak pengen easy listening gitu orang-orang ini ya. Mereka ingin sound mereka kedengaran dingin, mentah, kelam, dan penuh atmosfer, seolah-olah direkam di dalam goa di tengah badai salju. Kualitas rekaman yang buruk ini secara paradoks menjadi ciri khas dan warisan abadi mereka, memaksa pendengar untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan goib dari ampli jebol dan rekaman yang gak di-mixing, demi mencapai atmosfer mimpi buruk yang mereka inginkan. Momen yang benar-benar mengubah skena ini dari fantasi gelap menjadi kenyataan yang menakutkan adalah tragedi bunuh diri. Mayhem punya vokalis bernama Per Yngve Ohlin yang punya nama panggung Death. Sesuai namanya, dia emang terobsesi banget sama kematian. Dia sering melakukan self-harm atau melukai diri sendiri di panggung, dan hidupnya penuh dengan kemurungan dan kesengsaraan. Puncaknya, pada April 1991, Death bunuh diri di rumah yang mereka sewa di daerah Karkstad. Dia memotong urat nadi dan menembak kepalanya sendiri. Di momen inilah terjadi peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Alih-alih menghubungi polisi, Euronymous yang menemukan mayat Death malah pergi ke toko, terus beli kamera, dan memotret mayatnya si Death yang literally merupakan teman dan vokalisnya sendiri. Foto mengerikan itu pun kemudian dijadikan cover album bootlegnya Mayhem dengan title Dawn of the Black Hearts. Mayat temen dijadiin artwork, gila. Dan lebih sintingnya lagi, si Euronymous membuat kalung dari serpihan tengkoraknya Death dan membagikannya ke musisi yang dia anggap layak. Emang udah sakit mental aja kayaknya gitu ya. Kejadian ini pun bisa dibilang menjadi awal mula si Euronymous meromantisasi kematian dan kekerasan dalam skena ini, memvalidasi perilaku ekstrim, dan mengubah mentalitas para musisi muda. Kematian Death adalah percikan pertama yang membuat skena ini bergerak dari sekadar lirik ke tindak kriminal yang nyata. Setelah kematian Death, aksi yang dilakukan Euronymous menjadi semakin brutal, apalagi setelah ia berkenalan dengan Varg Vikernes. Ini kalau tahu Burzum gitu ya, nah ini nih orangnya nih, pencetusnya nih, yang juga sempat menjadi basisnya Mayhem. Dua pemuda ini benar-benar memulai deklarasi perang terhadap kekristenan di Norwegia pada saat itu. Di tahun 1992, gereja-gereja kayu kuno yang bersejarah di Norwegia mulai dibakar. Hal ini tentunya gak bisa dibilang lagi sebagai vandalisme biasa. Aksi ini adalah serangan simbolis terhadap agama yang mereka anggap telah menjajah kepercayaan leluhur mereka yang menyembah dewa-dewa Nordik. Dan beberapa pembakaran paling terkenal diantaranya
Gereja Asane di Bergen dan Kapel Holmenkollen di Oslo di tahun 1992, di mana Varg Vikernes dan Faust Drummer Emperor divonis bersalah. Bahkan bekas pembakarnya pun sempat ia abadikan menjadi cover mini album Burzum bertajuk Aske. Menariknya, Varg Vikernes kemudian mengklaim bahwa aksi-aksi ini sama sekali bukan satanis. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa pembakaran gereja adalah balas dendam pagan untuk penodaan kuil-kuil Viking oleh kekristenan yang seringkali dilakukan pada peringatan serangan Viking yang bersejarah, ujar Varg Vikernes. Hal ini pun menegaskan pergeseran ideologis dari sekadar memuja setan yang dianggap Varg itu terlalu poser dan terlalu mainstream bisa dibilang ya, menjadi perang kultur untuk mengembalikan kejayaan Nordik kuno. Aksi ini pun menjadi bukti bahwa ideologi mereka telah mengarah pada tindak kekerasan yang terorganisir. He did it, and he made us all look like fucking Boy Scouts. Shit. Am I evil? Yes, I am! Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Euronymous dan Varg Vikernes mulai retak dan dipenuhi paranoia. Ya, bisa dibilang mereka mulai saling curiga satu sama lain, karena ideologi yang mereka anut sangat jauh berbeda. Varg adalah seorang pagan nasionalis, sementara Euronymous adalah seorang satanis komunis, karena Dosky sangat kagum dengan pemimpin-pemimpin diktator komunis. Puncaknya terjadi pada 10 Agustus 1993, di mana Varg mendatangi apartemen Euronymous di Oslo. Singkat cerita, terjadi konflik di antara mereka, dan konflik itu pun berakhir dengan Varg menikam Euronymous sebanyak 23 kali dengan luka fatal di bagian kepala. Varg pun bersikeras bahwa ini adalah aksi pembelaan diri karena ia yakin Euronymous sedang merencanakan untuk mengikat dan menyiksanya sampai mati. Karena Varg meyakini kalau Euronymous iri dengan popularitas Burzum yang terus meningkat. Berselang 9 hari setelah kejadian, Varg ditangkap dan kemudian dihukum 21 tahun penjara. Dan ini adalah hukuman maksimum di Norwegia pada saat itu untuk pembunuhan dan beberapa kasus pembakaran gereja. Pembunuhan ini pun menjadi puncak kengerian dan secara tidak langsung mengakhiri era kekerasan black metal di Norwegia. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. Walaupun pentolan-pentolannya udah dipenjara, bahkan ada yang meninggal ya, musik black metal justru semakin berkembang. Hal ini tak lepas dari jasanya Euronymous dan Varg yang sudah mematenkan sound dan atmosfer black metal dengan cara yang begitu brutal. DNA-nya menyebar, bermutasi, dan menjadi musik yang jauh lebih kompleks. Genre ini membuktikan bahwa inti ideologinya mungkin mati, tapi sound dan atmosfernya tetap abadi. Generasi black metal berikutnya pun mulai bereksperimen. Mereka mengadopsi speed musiknya yang brutal dan vokal lengkingan yang sangat raw, tapi mereka menambahkan elemen orkestra, keyboard, dan aransemen yang megah. Dan hal ini pun melahirkan sebuah subgenre baru dari black metal, yakni symphonic black metal, yang terdengar seperti soundtrack film horror epic yang sangat profesional. Contohnya kayak Dimmu Borgir atau Cradle of Filth, yang bahkan menambah elemen gotik di fashion dan musik mereka. Mereka membawa black metal keluar dari dapur rekaman berkualitas rendah ke studio yang lebih profesional dengan nuansa yang tetap jahat dan grande. Mereka membuktikan bahwa sound black metal tidak harus direkam dengan buruk untuk menjadi ekstrim, karena yang penting adalah atmosfernya yang dingin dan kelam. Dan ini adalah salah satu mutasi paling unik dari black metal, di mana kebrutalan bertemu dengan keindahan. Subgenre ini bernama black gaze atau post black metal. Nih kalian bayangin aja ya, sound gitarnya pakai distorsi, drumnya di blast beat, dan vokal lengkingan ala black metal, tapi digabungin sama musik yang ambientnya mellow, dreamy, dan ngawang dari genre shoegaze. Salah satu band dengan genre ini adalah Deafheaven. Band-band dengan genre ini menyajikan soundscape yang brutal, tapi dengan tema yang sedih, puitis, dan agak depresif. Tapi buat pendengar musik yang lebih sering dengerin pop sih sangat tidak easy listening ya kalau menurut saya.
Subgenre modern ini bisa dibilang adalah jembatan yang membawa sound black metal yang gelap dan kelam ke pendengar yang lebih luas. Dan bahkan simbol-simbol estetikanya pun bisa diadopsi oleh pop culture. Warisan terpenting black metal pada akhirnya bukanlah kobaran api atau kriminalitas, tapi kemampuannya yang unik dalam membangun atmosfer, sebuah aura yang dingin, muram, dan intens yang kini jadi pengaruh yang sangat besar ke musik metal modern. Oke, sekarang kita sampai ke bagian paling absurd dan paling mind blowing ya dari per black metalan dan per satanisan ini gitu. Gimana ceritanya? Simbol-simbol dari komunitas ultra ekstrim yang pentolannya di penjara karena membakar gereja bisa nongol di acara paling mainstream sedunia kayak Grammy Awards. Tentu kalian ingat dong penampilan Sam Smith dan Kim Petras yang membawakan lagu Unholy di Grammy Award 2023. Itu benar-benar kayak apa ya? Kayak ritual pemujaan kultus satanis, Pak. Si Sam Smith pakai topi tanduk iblis, dikelilingi dancer-dancer dengan kostum merah-merah pula gitu. Dan background penuh api-api dan iblis banget lah pokoknya. Dan seperti yang kita tahu, Sam Smith bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Di tahun 2000-an ada Lady Gaga yang sangat sering sekali menyelipkan simbol-simbol satanisme dan Illuminati, mau itu di video klipnya ataupun di fashionnya. Dan di era sekarang, era-eranya Gen Z ini ya, ada juga Lil Nas X. Di video klipnya aja yang Montero Call Me By Your Name, doi turun ke neraka terus nari di depan setan. Dan di video musiknya yang lain pun itu sungguh-sungguh kacau lah. Kalian tonton sendiri aja lah ya. Dan doi juga merilis Satan Shoes yang kemarin-kemarin sempat digugat sama Nike, sepatu dengan tetesan darah asli. Ngeri kali lah pokoknya. Mana kemarin bikin heboh juga ya kan. Jalan-jalan subuh-subuh men di jalan pakai kolor gitu. Apa itu? Nah, hey. Don't be late to the party tonight. Where at? You know where it's at. Nah, go ahead, babe. Nah. Para musisi ini pun kebanyakan berdalih kalau simbol-simbol iblis yang mereka gunakan hanyalah bagian dari estetika dalam berkesenian aja. Dan juga biar jadi bahan omongan netizen, biar apa? Biar viral dong, estetika marketing lah bisa dibilang ya. Cuman kan kita nggak tahu motif di belakangnya itu apa. Agenda dan ideologi apa yang berusaha mereka bawakan gitu. Karena makin kesini, makin terang-terangan kali simbol-simbol iblis ini dan Dajjal itu ditunjukkan di panggung Hollywood. When you lie about a birthday at Friendly's, you must pay the ultimate price. Sin! 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 Bagi Mark Vikernes yang membakar gereja, salib terbalik atau simbol setan adalah simbol perang ideologis. Mereka mau menghapus kekristenan dan memulihkan paganisme Nordik. Sebuah manifestasi dari keyakinan yang memicu aksi kekerasan yang nyata. Bagi mereka, simbol kegelapan adalah serius, personal, dan berbahaya. Tapi buat artis pop di Hollywood, salib terbalik, tanduk setan, atau corpse paint itu adalah fashion. Sebuah estetika pemberontakan yang dipakai buat shock value. Biar viral, biar jadi omongan, dan agar tetap relevan. Simbolnya sama, tapi isinya udah kosong. Ya, walaupun kita juga nggak tahu ada agenda apa di balik penggunaan simbol-simbol setan tersebut. Fenomena ini dalam studi budaya disebut komodifikasi. Sesuatu yang tadinya berbahaya, niche, dan punya makna ideologis mendalam, diambil, dipoles, disterilkan, dan kemudian dijual sebagai produk hiburan. Black metal yang asli menolak clean production dan mainstream, tapi di panggung pop, simbolnya justru menjadi hal mainstream yang paling dicari untuk memicu kontroversi. Hollywood mengambil image tanduk, kegelapan, api, dan pemujaan setan tanpa ideologis historis sebagai shock value untuk mendapat atensi publik. Karena seperti yang kita tahu, di era digital seperti sekarang, atensi merupakan komoditas yang bisa ditukar dengan uang dan ketenaran. Ini cukup ironi ya. Black metal yang awalnya berusaha sekeras mungkin untuk jadi yang paling antisosial dan anti-mainstream, justru sekarang simbol-simbol mereka dipakai di panggung paling mainstream di seluruh dunia. So, itulah pembahasan dari Black Metal. Anton Black Metal.
Dari sebuah gerakan kecil yang lahir dari frustasi, isolasi, dan kebencian mendalam di Norwegia, black metal pun tumbuh jadi salah satu fenomena paling berpengaruh sekaligus paling kontroversial di dunia musik. Dan bahkan, simbol-simbol mereka tetap hidup di industri musik Hollywood yang notabene merupakan industri paling mainstream di seluruh dunia. Dan segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video sampai habis dan mendengarkan saya Yeping. Silahkan support channel UMKM ini dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten menarik lainnya dari Plautal Handy. Zikri signing off dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.